Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 2 Juni 2021 bersama saya, Frater Antonius Sabtono. Salam sehat, berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai dengan 27. Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan yang seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di mana kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam berita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan yang kita dengarkan bersama, Injil menjelaskan bahwa orang Saduki adalah orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Dari ketidakpercayaan itu, mereka ingin mendapatkan peneguhan dari Yesus yang dipandang sebagai guru dari Nazaret. Untuk mendapat peneguhan, mereka menceritakan sebuah kisah tentang seorang perempuan yang dinikahi oleh 7 orang kakak beradik. Ketujuh suaminya mati dan tidak meninggalkan keturunan. Pada saat kebangkitan, siapakah yang akan menjadi suaminya? Yesus menjawab dengan tegas kepada orang-orang Saduki bahwa mereka sesat. Selain itu, Yesus juga memberikan pemahaman perihal kebangkitan. Orang yang bangkit akan mengalami hidup baru bersama Allah. Allah menjadi pusat kehidupan baru yang bersifat ilahi. Karena itu, orang tidak lagi memikirkan realitas dunia, termasuk tentang kawin dan dikawinkan. Saudara-saudari terkasih, Yesus ingin merubah pemahaman orang Saduki. Dengan mengajarkan kepada mereka tentang kebangkitan. Yesus mengajak agar tidak mengukur keadaan surgawi dengan pemikiran manusia yang sempit hanya pada duniawi. Yesus juga mengajak kita agar membuka diri kepada kemahakuasaan Allah dan menggantungkan hidup kita pada penyelenggaraannya. Maka mari kita mohon rahmat dari Allah agar kita tidak menggunakan pemikiran duniawi kita untuk mengukur realitas surgawi. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah berhenti mengajar orang
agar semakin mendekatkan diri pada Allah. Kini engkau mengajar tentang kebangkitan kepada orang Saduki. Kami mohon semoga kami terus belajar untuk memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami dengan membuka hati dan pikiran kami, agar tidak menggunakan pemikiran kami yang sempit untuk mengukur realitas surgawi. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan dan aktivitas kita hari ini, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.